Dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Ada perintah FS pada saat itu hajar Cat. Namun yang terjadi adalah penembakan. Kata dihajar, sekali lagi harus ada alasannya. Hakim akan menanyakan, apakah seorang kadif propam yang memeriksa polisi boleh nggak menghajar orang? Jiwa bohongnya kelihatan, Mas. Ibu BC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mau ngobrol dengan Pak FS di lantai 3. Seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah saguling serta jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan begini. Terungkap strategi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati agar terbebas dari vonis hukuman mati. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memiliki cara agar terhindar dari vonis hukuman mati usai terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Hal ini disampaikan pengamat psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Strategi pertama ialah atribusi eksternal, yang berarti pertanggungjawaban yang harusnya ditanggung oleh Ferdy Sambo dan Putri justru dilimpahkan ke orang lain. Hal ini terlihat saat tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri menganggap terdakwa lain yakni Barada Richard Eliezer melakukan kesalahan seperti tidak memahami perintah hingga tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Strategi kedua adalah ironi viktiminisasi, yang berarti mengubah pelabelan Ferdy Sambo dan Putri di mata masyarakat dan hakim bahwa mereka bukanlah pelaku tetapi korban dalam kasus ini. Seperti yang dikatakan Ferdy Sambo saat persidangan, "Yang mulia, andaikan saya ini dianggap bersalah karena melakukan pembunuhan berencana, tapi pembunuhan berencana itu terjadi karena adanya peristiwa pendahuluan, karena dugaan pelecehan dilakukan oleh Brigadir J di Magelang kepada istri saya." Selain itu, Reza juga mengatakan, dua strategi yang dirinya maksud terus dilakukan oleh Ferdy Sambo dan Putri selama persidangan. Sebelumnya, jika mengartikan definisi atribusi eksternal, tampak dalam insiden saat Barada Richard Eliezer terlibat saling bentak dengan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri, Arman Hanis. Pada insiden tersebut, Arman Hanis mengatakan keterangan Barada Richard Eliezer tidak konsisten karena berita acara milik mantan sopir Ferdy Sambo itu berbeda, yakni pada tanggal 5 Agustus, 18 Agustus, dan 7 September 2022. Padahal sebelumnya Barada Richard Eliezer sudah menegaskan BAP sebelum 7 September 2022 miliknya merupakan doktrin dari Ferdy Sambo tentang skenario tembak-menembak. Selain itu, hal lain yang disebut Reza sebagai atribusi eksternal adalah ketika beda keterangan terkait perintah antara keterangan Ferdy Sambo dengan Barada Richard Eliezer. Di depan persidangan, Barada Richard Eliezer menyebut jika perintah Ferdy Sambo adalah untuk menembak Brigadir J. Sementara Ferdy Sambo membantah jika dirinya memerintahkan Barada E untuk menembak. Mantan Kadif Propam Polri itu mengaku memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menghajar. Sebelum memerintahkan Barada Richard Eliezer, Ferdy Sambo mengaku emosi mendengar pernyataan Brigadir J ketika ditanya tentang peristiwa di Magelang. Sementara itu, terkait dengan definisi ironi viktimisasi, dapat dilihat dari alasan Ferdy Sambo yang mengatakan peristiwa ini terjadi lantaran Brigadir J telah melukai harkat dan martabat keluarganya.